Kenapa parameter dissolved oksigen ini penting? Karena dengan adanya konsentrasi oksigen di dalam air, maka proses yang terjadi atau proses degradasi yang terjadi adalah lebih cenderung ke proses aerobik. Semakin rendah konsentrasi DO, maka proses yang terjadi menjadi ke arah anaerobik. Jadi dalam air, terutama air permukaan, bisa saja dalam satu segmen yang sama, bagian permukaannya atau yang lebih dekat dengan permukaan, proses yang terjadi adalah proses aerobik, sedangkan semakin ke bawah maka prosesnya menjadi proses anaerobik. Ya. Konsentrasi DO atau parameter DO juga menjadi salah satu parameter yang dapat digunakan untuk kontrol terjadinya pencemaran. Jadi apabila di satu sumber air ditemukan konsentrasi DO-nya rendah atau bahkan tidak ada, maka dapat dikatakan atau dapat dipastikan bahwa di sumber air tersebut terjadi pencemaran. Yang berikutnya adalah parameter DO ini menjadi dasar dalam uji BOD. Praktikum BOD udah ya kemarin ya? BOD, COD? Belum sempat, Bu. Belum sempat, ya. Jadi, bila kita melakukan analisa BOD, maka kita harus mengetahui konsentrasi DO-nya, konsentrasi oksigen pada awal, hari ke-0, dan hari ke-5. Jadi, pemeriksaan uji BOD itu berdasarkan konsentrasi dissolved oksigen pada hari ke-0 dan hari ke-5. Sehingga nanti akan didapatkan konsentrasi BOD-nya seberapa besar, berdasarkan selisih DO pada hari ke-0 dan hari ke-5. Namun, selain manfaat ya, tadi kan manfaatnya dapat merupakan faktor untuk penentu proses, jadi proses aerobik itu harus ada DO, kemudian kontrol dapat digunakan sebagai kontrol polusi, kemudian dasar dari uji BOD. Nah, DO oksigen terlarut ini juga merupakan faktor pada korosi pipa maupun peralatan yang peralatan lain yang terbuat dari logam, ya, karena oksigen bersifat korosif. Jadi kekurangannya adalah dapat menyebabkan korosi pada pipa. Air sungai minimum mengandung konsentrasi oksigen sebesar 2 mg per liter. Kenapa? Karena konsentrasi 2 mg per liter itu yang diperlukan oleh biota atau mikroorganisme air, ya. Jadi kalau tidak ada oksigen terlarut di dalam air sungai terutama ya, maka tidak akan ada kehidupan di dalam air. Tapi pada kenyataannya ikan maupun hewan-hewan lain yang ada di dalam air minimum memerlukan 4 mg per liter untuk kondisi idealnya ya. Tapi tentu saja lebih tinggi akan menjadi lebih baik. Kemudian juga konsentrasi DO akan berpengaruh pada parameter fisik dari air, yaitu warna, rasa, dan bau, terutama bau. Karena pada saat kondisi anaerobik, maka akan timbul gas yang dapat menyebabkan bau dari air. Sehingga konsentrasi DO atau DO terlarut di dalam air ini berpengaruh terhadap parameter fisik dari airnya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan, ya. Nggak usah nunggu saya berhenti. Karena jadi kalau kita mau sampling untuk analisa DO maupun BOD, nah biasanya kalau DO kita langsung analisis di tempat.
atau onsite. Jadi tesnya langsung dilakukan, ujinya langsung dilakukan di tempat. Jadi tidak dilakukan pengambilan sampel kemudian dibawa ke lab baru diuji. Ya. Jadi untuk analisa BOD itu kita menggunakan botol BOD atau botol Winkler, di mana pada saat kita melakukan pengambilan sampel itu harus dilakukan dengan perlahan-lahan. Jadi air yang masuk ke dalam botol itu tidak teraduk atau tidak bergelombang maupun terpercik ya. Karena apa? Karena itu menghindari kontak antara air sampel kita dengan udara. Kalau sampel kita kontak dengan udara, maka konsentrasi DO-nya akan tidak sesuai dengan tidak sesuai seperti yang seharusnya. Jadi konsentrasi DO awal, kalau pada saat kita mengambil sampel, kemudian sampelnya teraduk atau masuk ke dalam botol dengan aliran yang keras sampai terjadi percikan, maka bisa jadi konsentrasi DO pada botol sampel kita akan bertambah atau meningkat. Ini saya klik si Delsa, kok nggak bisa masuk ya? Kemudian karena dalam uji BOD, maka yang kita ukur adalah perubahan atau perbedaan konsentrasi DO di awal dengan di akhir pengamatan, yaitu 5 hari. Harapannya, DO yang berkurang adalah berkurang karena digunakan oleh mikroorganisme atau bakteri. Sehingga kita harus mempertahankan bakteri itu tumbuh di dalam air atau sampel air yang kita simpan dalam botol BOD. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa bakterinya tidak mati, diawetkan, kemudian bahan organik tidak mengalami degradasi dengan adanya konsentrasi DO di dalam air. Maka kita harus menyimpan dalam kondisi dingin. Berikutnya juga harus menghindari sinar matahari secara langsung. Karena apa? Karena adanya sinar matahari bisa menyebabkan alge yang ada di dalam sampel air, apabila ada, itu mengalami proses fotosintesis. Sehingga kalau proses fotosintesis tentunya akan menguptake oksigen yang ada di dalam air. Kemudian analisis harus dilakukan segera dalam kurun maksimal 4-8 jam. Itu untuk uji BOD. Kalau uji DO langsung dilakukan di tempat ya. Jadi kalau BOD, apa itu BOD tadi sudah saya, kalau kepanjangannya adalah biochemical atau biological oxygen demand. Jadi sebetulnya adalah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik yang bersifat biodegradable yang ada di dalam sampel air. Nah, oksigen yang digunakan itu dianalogkan sesuai dengan jumlah organik yang ada di dalam air. Karena oksigen itu digunakan oleh mikroorganisme untuk mendegradasi bahan organik. Sehingga banyaknya oksigen yang digunakan itu setara dengan jumlah bahan organik yang didegradasi atau bahan organik yang ada di dalam sampel air. Seharusnya BOD yang ada di dalam air itu yang terukur adalah BOD ultimate ya, bukan BOD 5. Kalau BOD 5 kita membatasi sampai pengamatannya 5 hari. Tapi kalau BOD ultimate adalah
sampai dengan bahan organik itu habis, betul-betul habis dari dalam sampel air. Namun kita tidak tahu berapa lama bahan organik itu akan habis dalam proses pengamatan. Namun dari hasil penelitian, BOD5 itu, jadi kalau sampai dengan 5 hari, itu sudah lebih dari 70% BOD yang bahan organik yang terdegradasi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa BOD5 pada BOD 5 hari dengan 20 derajat Celcius itu adalah hampir seluruhnya bahan organik sudah terdegradasi, namun belum seluruhnya. Jadi kalau yang seluruh bahan organik terdegradasi, maka disebut BOD ultimate. Namun kita tidak tahu kapan BOD ultimate itu akan tercapai, sehingga pada umumnya kita gunakan BOD 5 pada inkubasi pada suhu inkubasi 20 derajat. Analisa DO. Analisa DO ini DO penting karena apa? Karena selain bisa mengetahui konsentrasi oksigen di dalam air, DO ini juga diperlukan dalam analisa BOD. Jadi BOD tidak bisa dilakukan apabila kita tidak tahu DO awal dan DO akhir. Angka dissolved oksigen yang terbesar adalah pada suhu 0 derajat Celcius. Tadi sudah saya sampaikan bahwa konsentrasi DO di dalam air akan dipengaruhi oleh temperatur dan konsentrasi Cl. Ya. Makin tinggi temperatur, maka makin berkurang konsentrasi DO-nya di dalam air. Demikian juga dengan konsentrasi Cl. Makin tinggi konsentrasi Cl atau kadar garamnya, maka makin rendah DO-nya. Ya. Ini suhu 0 derajat Celcius, konsentrasi DO 14,6 mg per liter bila tidak terjadi pencemaran atau tidak ada bahan organik yang ada di dalam air. Di sini ada, di dalam slide ini ada hubungan DO dengan temperatur dan salinitas. Sebetulnya tadi sudah saya singgung ya, bahwa DO dipengaruhi oleh atau faktor yang mempengaruhi konsentrasi DO dalam air adalah temperatur dan konsentrasi Cl atau salinitasnya. Jadi silakan nanti dicari di buku standar metode, ada grafik yang menggambarkan hubungan antara DO, temperatur, dan salinitas. Berikutnya adalah BOD. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa BOD adalah BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan hampir semua zat organik terlarut dan zat organik yang tersuspensi di dalam air. Jadi bukan hanya organik yang ada dalam airnya, tapi juga yang ada di dalam padatannya. Oleh karena itu, kenapa kalau kita menyisihkan zat padat, maka sebagian besar BOD-nya juga akan tersisihkan. Ya. Kalau kita menghilangkan zat padatnya dengan pengendapan misalnya, dengan sedimentasi, maka sebagian besar konsentrasi BOD juga akan hilang dari zat cairnya. Karena apa? Karena
bahan organik itu ada di dalam zat padat yang terlarut maupun tersuspensi di dalam air. Dan juga terdapat di dalam zat cairnya. Paham ya? Sumber bahan organik. Bahan organik itu apa sih sebetulnya? Jadi semua senyawa maupun unsur yang mengandung senyawa yang mengandung unsur CHON SPK itu tapi N ada yang N anorganik ya. Itu semua dapat dikatakan sebagai sumber bahan organik. Jadi termasuk juga minyak, lemak, protein, alkohol, asam, aldehid, ester karena semua mengandung CHO ya. Mikroorganisme akan mendegradasi bahan organik dengan mengoksidasi ya, degradasinya dengan mengoksidasi. Oleh karena itu perlu oksigen. Jadi perlu DO atau konsentrasi oksigen di dalam air. Oleh karena itu dalam analisa BOD kita harus tahu konsentrasi DO-nya. Kenapa kita perlu melakukan analisis BOD? BOD dan COD itu merupakan salah satu parameter, salah dua ya berarti, salah dua parameter penting dalam analisis kualitas air. Karena apa? Karena adanya konsentrasi BOD, dengan mengetahui konsentrasi BOD kita dapat mengetahui tingginya beban pencemaran. Selain itu, dengan mengetahui konsentrasi BOD, biasanya kita melihat dari rasio BOD per COD, maka kita bisa menentukan sistem pengolahan apa yang akan kita gunakan untuk air tersebut. Jadi kalau BOD per COD-nya besar, artinya bahan organik biodegradable-nya besar, maka kita bisa menggunakan atau mendesain pengolahan airnya menggunakan pengolahan biologis. Karena apa? Karena bahan organik yang ada adalah bahan organik yang bersifat biodegradable. Jadi yang mudah untuk didegradasi. Namun, bila nilai atau rasio BOD per COD kecil, menunjukkan bahwa COD-nya lebih besar dari BOD-nya, atau bahan organik yang biodegradable lebih rendah dibandingkan dengan bahan organik yang non-biodegradable. Maka, sebaiknya kita tidak menggunakan proses pengolahan biologis. Karena apa? Karena semakin kecil rasio BOD per COD, maka semakin kecil sifat biodegradable dari air yang akan kita olah, sehingga bila kita menggunakan pengolahan biologis, maka tidak akan efisien. Meskipun efisiensi dari proses adalah 100%, maka pada saat air itu diolah, tidak ada bahan organik yang akan tersisihkan. Ya. Bahan organik yang akan tersisihkan hanya sebesar berapa besar BOD-nya. Jadi misalnya BOD per COD adalah 0,1, hanya 10%, maka efisiensi proses bila kita menggunakan unit pengolahan biologis adalah maksimal 10% gitu. Masuknya 100, keluarnya 90 gitu. Karena apa? Karena yang biodegradable hanya 10%-nya, 0,1 rasionya. Ya. Jadi dengan adanya parameter BOD, kita bisa menentukan atau mendesain sistem pengolahan apa yang bisa kita gunakan. Nah, jika konsentrasi oksigen di dalam air sedikit atau habis, maka proses yang terjadi adalah proses anaerobik, di mana proses anaerobik ini pada umumnya menghasilkan gas yang berbau kurang sedap atau bau busuk. Bau busuk itu sebetulnya disebabkan oleh proses anaerobik yang tidak sempurna. Ya. Dalam prosesnya,
anaerobik akan mengalami tahap hidrolisis, kemudian asetogenesis, baru kemudian pembentukan asam, baru pembentukan metan. Jadi asamnya diubah menjadi metan atau metanogenesis. Nah, pada saat proses tidak berjalan sempurna, maka proses yang terjadi hanya berhenti sampai dengan asetogenesis. Sehingga yang timbul adalah gas-gas yang berbau busuk. Itu yang menyebabkan proses anaerobik biasanya menimbulkan bau. Ini kondisi pencemaran ya. Reaksi oksidasi dari bahan organik mengikuti reaksi oksidasi standar ya, CHON, kemudian ditambah oksigen akan menghasilkan CO2, H2O, dan NH3. Dalam proses atau analisa BOD, maka bila diperkirakan BOD-nya lebih dari 6 mg per liter, maka sampelnya harus diencerkan. Mungkin sekarang belum terpikir atau belum bisa dibayangkan seperti apa analisa BOD, namun insya Allah kalau semua sudah reda, kita tetap akan melakukan praktikum, walaupun mungkin praktikumnya tidak dinilai, jadi karena praktikum itu adalah kemampuan motorik, jadi tidak bisa hanya dilakukan dengan nonton video, harus dicoba, maka kita tetap akan mengadakan praktikum sebagai sarana untuk melatih kemampuan motorik dalam melakukan analisa. Namun mungkin karena sudah akhir semester, jadi mungkin penilaian tidak dilakukan seperti penilaian pada saat mata kuliah TAPL. Ya. Tadinya kami berencana untuk membuat video praktikum, tapi ada yang mengingatkan bahwa praktikum tidak bisa dikuasai hanya dengan melihat video, karena itu harus dicoba. Oleh karena itu nanti kita tetap akan melakukan praktikum, mungkin kita akan mengadakan semester pendek khusus untuk praktikum saja, gitu. Jadi praktikum, semua praktikum, tapi bentuknya belum ditentukan ya nanti, tapi tetap akan kita adakan praktikum. Apakah itu tetap semua percobaan dilakukan untuk semua kelompok atau dibagi untuk masing-masing kelompok, tapi kita tetap akan melakukannya di laboratorium nanti. Ini gangguan dalam proses analisa BOD, yaitu adanya proses nitrifikasi, kemudian adanya zat beracun, kemudian adanya konsentrasi O2 yang masuk dan keluar dari botol BOD, dan kekurangan nutrien maupun kekurangan populasi bakteri. Jadi dalam proses analisa BOD ini yang kemungkinan gangguan yang bisa terjadi. Oleh karena itu, di dalam proses analisa BOD, di dalam sampel kita memberikan atau meneteskan inhibitor untuk menghindari tumbuhnya bakteri nitrifikasi, sehingga proses nitrifikasi tidak terjadi. Karena biasanya ada, terutama bila di dalam sampel mengandung amonium atau N, dalam bentuk amonium, maka akan terjadi proses nitrifikasi bila ada bakteri nitrifikasi. Oleh karena itu, di dalam sampel kita teteskan inhibitor untuk mencegah tumbuhnya bakteri nitrifikasi. Kemudian yang kedua juga adanya zat beracun. Biasanya yang banyak adalah logam berat Cr. Oleh karena itu, bakteri yang ada yang akan kita masukkan ke dalam sampel botol BOD harus diadaptasi dulu dengan logam berat. Kemudian oksigen yang masuk maupun yang keluar akan menyebabkan perubahan konsentrasi DO di dalam botol, sehingga botolnya harus diseal atau dibungkus ya, sehingga tidak menjadi kedap udara dan oksigen tidak bisa keluar masuk dari botol. Berikutnya adanya kekurangan nutrien. Maka kita harus memasukkan nutrien yang cukup ke dalam botol sampel dan
benih bakteri yang cukup ke dalam botol sampel. Nanti kita lanjutkan lagi kalau putus, gitu ya. Pengambilan dan pengawetan sampel nanti bisa dibaca detailnya di standar method untuk pengawetan sampel. Jadi analisis dimulai paling lama 2 jam untuk DO0, kemudian bila disimpan lebih dari 2 jam harus dalam suhu 4 derajat Celcius. Oleh karena itu tadi dimasukkan dalam box yang berisi es. Dan maksimum harus dianalisa sebelum 24 jam. Jadi lebih cepat, lebih baik. Pada akhir hari kelima, maka diperkirakan masih harus mengandung oksigen sebesar 3 mg per liter. Sehingga ini harus diperkirakan di awal. Jadi